Sahabat Mentari, semoga semua sehat-sehat ya. Oke, video kali ini akan menceritakan seorang pelayan Tuhan yang begitu luar biasa. Tentunya sudah emeritus, tapi beliau sangat pelayanannya sampai dengan saat ini 71 tahun masih melayani untuk kita semua. Akan menginspirasi kita tentunya dengan salah seorang pelayan Tuhan, Ibu Pendeta Emeritus AJC Neno Peletimo. Kita akan saksikan. Sahabat Mentari, kali ini kita akan mendengar cerita kehidupan dari seorang ibu pendeta yang sudah emeritus, tapi tetap semangat. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Neno Peletimo. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Iya. Pak Ben. Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Kita boleh dan akan berbincang-bincang sama Ibu Pendeta Neno ya. Cuman saya lebih akrabnya tuh Ibu Pendeta Eti gitu ya. lebih enak gitu ya Bu ya. Nah Ibu boleh dong ceritakan nih pengalaman Ibu dari mulai sekolah hingga sampai dengan sekarang. Saya lihat Ibu masih tetap melayani luar biasa. Gitu. Bagaimana sih Bu, ada kiat-kiat gitu dia? Baik. Ibu Pendeta ya. Ayah saya sejak saya kecil itu mendoakan, tapi saya berpikir enggak begitu, masih ada yang mulai Pak, tapi jangan gitu Pak. Tahu-taunya pada akhirnya tamat SMA dia katakan mau kemana, saya bilang ada ujian STT mau masuk siapa, ada dari Ambon, ada di Makassar, ada di Jakarta. Di Ambon sudah saya ikuti, di Makassar saya ikuti, di Jakarta saya ikuti, lulus. Nah saya berlambang di Jakarta, di Cempaka Putih Timur. Tentunya kok sakit. Terus berdoa, datanglah pendeta. Pendeta itu Pak Salta Pengel, dia di Immanuel. Saya bilang, Om saya punya mimpi kok, kenapa saya panas sakit, didoakan aja. Terus katanya, rupanya ada surat panggilan ini, Om datang tahu. Katanya untuk keluarga staf di sini ada ponakan atau saudara yang panggil Timo. Oh ini, Ati kenapa? Nanti si panggil, Ati kamu ikut testing teologi? Iya. Di Jakarta lulus. Oh, di Makassar lulus. Tapi saya enggak ikut, saya ke Jakarta, enggak. Pulang aja ke Makassar. Oh, dari dulu Makassar ya, dari awalnya dari Makassar ya. Jadi saya bersyukur dulu di situ, terus saya pulang ke Makassar. Dan saya di Makassar, saya bilang saya mau sekolah sungguh-sungguh. Dari Jakarta memang lulus, tapi rupanya kerangka dari yang menyesuaikan, ya oke lah, saya teruskan masuk. Jadi masuk di STT Intim. Nah, Makassar, Jalan Bajidaka itu. Dan masuk di situ sudah selesai masa perpeloncoan ya, tapi saya pojok itu namanya manismu. Kenapa? Namanya manismu. Manismu. Sini kan, gitu. Kenapa berjalan jauh baru datang? Saya diam aja, suruh nyanyi Sarinande, ikut-ikut semua, selesai. Dan jalan ikutin, rupanya sangat cocok sekali karena tinggalnya di asrama yang bagus, persekutuannya baik, dan situ ada beberapa suku ya. Nah, itu ada dari Batak, ada dari Singaraja, ada macam-macam. Dari Manado yang
Saya ikut. Selesainya 4 tahun, saya lulus, lapor ke sinode. Berarti 4 tahun. 4 tahun saya lulus karena saya tidak ada Oh, yang gitu, lulus. 4 tahun ya. Ya. 4 tahun. Lulus, Ya. terus ya, sudah wisuda, berangkat ke sinode untuk lapor. Oke. Tahu-taunya sudah lapor, sinode kasih keluarkan SK. Lalu katakan ditempatkan di GPB Ebenezer Surabaya. Oh, Ada baik. yang lain-lain di Jakarta, ada di Sumatera. Yang tulisan GPB waktu itu 9 orang. 7 laki-laki, Itu tahun berapa? 2 perempuan. Oh. Ya, jadi selesainya itu Oke, berarti dari Makassar ditempatkan langsung Surabaya. Berapa? belum di Belum ya? tempat itu dulu konsultasi dengan sinode dulu Oh, 2 hari. baik, ya. Ada pengarahan 3 hari. Iya, baik. Sudah itu pengarahan 3 hari dari pagi sampai malam. Waduh. Dan kita tahu waktu kalau lihat sinode tuh kayak kita lihat, Itu besar tahun berapa? Tahun berapa? Ya. Tahun berapa itu? 75. Tahun 75. Tahun 75 tuh masih Dan- zamannya sepi-sepi gitu ya. Iya sepi betul. Iya, sepi ya. Itu bus-bus apa susun tuh omprengan apa ya. Saya baru lahir kali itu. Lalu selesai Iya. ditempatkan pas Maret 75 saya jalan. Mhm. Maret 76 disuruh siapkan untuk peneguhan. Wow, luar biasa. Karena termasuk yang terbaik lah. Iya, wow, Dia luar biasa. bilang, Cuma 1 tahun berarti ya, Om? iya, 1 tapi tahun, ya. pagi siang malam berbeda. Pagi siang malam. Kalau 2 tahun ini, Iya, betul. mereka ada batas waktu. Oh, Baru iya. pelayanannya ke Porong, ke Blitar, Iya. oh jauh-jauh. Lalu kalau dulu kan itu sepi. Dan Ibu Pernah Pendeta sendiri takut, toh? iya. Sendiri kan nggak Jadi ada kalau jalan dulu kan lampu di jalan-jalan tuh sepi. Iya, betul. Saya harus naik. Saya bilang saya mau naik mobil itu lebih baik saya naik mobil truk yang sapi. Kenapa? Kenapa kok punya? Takut kalau orang lihat anak perempuan tinggal malam. Saya harus berangkat dari Surabaya ke Blitar tuh mesti. Berarti Ibu Pendeta ini sudah pernah naik truk sapi ya? Iya, truk Maksudnya yang ada untuk pelayanan sapi ya? ya. Oh, luar biasa. Langsung turun. Terus naiknya jembatan itu. Iya, Karena iya. tertolong orang daerah itu. Terus pulang baik. dia mereka mau jemput lagi. Enggak, mereka yang mengantar. Wah, luar biasa. Ya. Terus pulang saya diceritakan. Nah, kita punya sekretaris di GPB Ebenezer itu Ebenezer seorang Ebenezer. kolonel Sirait, keras dia. Tapi dibentak-bentak, nggak mempan dia bilang. Oh, gitu. Ini nona itu dibentaknya gimana? Saya terserah. Bapak mau keras, bapak kalau menurut saya dan menurut nona pikir gimana? Kalau menurut saya orang menjadi seorang pelayan itu bicaranya manis, ucapannya manis, disenangi orang. Iya. Nah, jadi ini tidak senang. Secara pribadi memang nggak senang, tapi panggilan saya harus jalani, saya tidak mundur. Iya, betul. Biar betul. silakan Pak Sirait. Wah, dia tambah sayang panggil ibunya. Ya, saya disayangi. Iya, iya. Jalan. Jadi panitia pas kalau dia apa? Oh betul-betul kacau jadi kacau. Karena melayani lawang Iya. siang malam selesai pas 22 Maret 76 saya diteguhkan. Wow, baik. Jadi serapan firman dan sakramen Iya. oleh Pendeta Jonathan, Ketua Satu Majelis Sinode GPB dari Jakarta datang, teguhkan, selesai, terus dikatakan Pak Sidabutar selesaikan, beliau melayani sakramen, beliau baptis anak-anak, dan beliau ada pemberkatan nikah diberikan. Pak Pendeta ya? Mohon maaf, Bu Pendeta ini, Pak Sidabutar ini pendeta. Pendeta. Saya pernah, ya maksudnya pernah ketemu juga waktu saya di Bandung itu, Bu, Iya, dengan betul, Pak Pendeta Sidabutar ya. Iya, iya. Iya. Pandai. Nah dia yang ajar saya benar-benar orang rendah hati. Iya, betul. Dan itu terpatri banget. Siapa tahu dulu saya keras banget. Iya. Tapi
lemah lembut. Nah, jalan terus jalan nanti harus perjamuan kudus sore, lalu nanti pada paskanya itu ada yang baptis, lalu hari Sabtu ada pemberkatan nikah, selesai baru bulan Mei nanti disiapkan keberangkatan dan sudah jalan, sudah selesai keberangkatan saya bulan Mei. Mereka bikinnya sangat besar, luar biasa. Iya. Bukan seperti kayak bikin ada hotel kontinental buat situ. Baik. Iya. Jadi ketika ada di Ibu Pendeta ini ada di kontinental itu ya, setelah dari Jakarta ya. Nah itu berapa lama? Oh, yang paling jauh tuh Ibu Pendeta itu di mana sih yang paling jauh pelayanan itu? Sampai pernah ke pelosok-pelosok setelah Iya, di Surabaya. Iya. Artinya kan sudah di Ibu Pendeta kan sudah ditabiskan tuh. Nah, artinya pernah ke pelosok-pelosok apa sih? Ada nggak? Oh, selesai itu enggak lagi. Oh, enggak lagi ya? Enggak lagi. Sudah siap untuk keberangkatan kepada jemaat yang pertama Rio Laut. Daerah mana itu? Rio Darat itu di Sepakning, daerah Pertamina. Sepakning. Oh, iya. Lalu Rio Laut itu daerah Bea Cukai, markas Bea Cukai. Ada nggak suka duka di sana? Artinya apa sih yang kalau yang pernah mengalami kan? Kalau di Rio Darat itu sedihnya karena pastori besar tinggal. Oh, lalu baik. Singa itu masih banyak. Masih ada singa, maksudnya singa liar atau bagaimana? Memang juga kita lihat kalau dia ada singa, ada aja. Begitu ya. Tapi ada penjaganya juga. Jadi katanya orang mereka ada yang misalnya mau datang dari Jakarta. Iya. Oh, jadi saya cuma ngintip di itu singa betulan kan? Singa betul. Oh, singa betul ya? Dan mereka memang jaga. Oh, baik. Lalu selesai di sebelah musyola kita bersembahyang, kita selesai sampai terbentuk 2 tahun dapat gedung gereja, buat gedung gereja. Proses kemudian katakan yang penting sudah nanti lanjutkan. Sudah mendapat surat tanah untuk buat gereja, nanti yang ada melanjutkan. Oke. Jadi Ibu Tin Soeharto masih kunjungi saya di tempat. Wow, luar biasa. Iya. Dan dia beri fasilitas bantu seperti jadi almarhum Ibu Tin Soeharto pernah mengunjungi? Iya, mengunjungi. Karena itu daerah Pertamina. Iya. Lalu berterima kasih. Dia heran. Kenapa? Kok nona cantik gini mau dipencil? Wah, Bu Pendeta nih, Ibu nona cantik. Kok mau dipencil? Iya. Saya tugas panggilan. Betul, iya. Oh iya. Terus dia kasih tahu bahwa saya Katolik. Saya kaget. Ibu Pendeta ini kan tadi cerita bahwa Ibu Pendeta ini dari Riau nih. Terus dari Riau Ibu Pendeta kemana aja? Sudah berapa jemaat gereja yang sudah pernah di? Jadi tadi Rio Darat itu jemaat pertama. Rio Laut jemaat yang kedua yaitu di Tanjung Balai Karimun. Itu markas Bea Cukai kemana-mana. Dan saya pernah alami ke Jakarta pas ikut Kamla. Aduh, tapi mereka tenang aja. Ada. Jadi Ibu Pendeta ikut di dalam boleh dibilang kapal gitu kapal, ya? Kapal itu. Jadi cepat sekali dia boleh kalah. Cepat. Begitu ya? Iya. Nggak punya rasa takut? Atau gimana? Enggak juga, karena kan Ibu Pendeta sendiri nih ceritanya. Dikelilingi, tapi biasa. Terus ditaruh, ada banter renang, ada apa semua. Dari situ terus? Dari situ itu pelayanan dengan Katolik bersamaan karena dengan gereja Katolik. Saya dapat pelayanan bagian ada orang dari daerah Kramatungga. Ya. Itu pelayanan perbaikin moral. Baik. Di situ saya lihat banyak orang-orang Kristen yang terjerat, anak-anaknya masuk sehingga selingkuh jadi tinggal lihat kanal dengan Katolik.
2 tahun, 1 2 tahun tahun. saja, karena setelah di Tugu ada pelayanan di Tugu, majelisku tugas di Pelni. Oh, Dia tawarkan ke gereja Pak Husdi Ahmad. Iya. Dia bilang ada minta pendeta untuk tugas di kapal untuk warga jemaatnya orang kapal supaya turun bisa diteguhkan sini. Iya. Jalan dari keluar dari Jakarta Iya. sampai ke Manado, Umsini. 3 bulan berikut jalan dengan kapal itu yang Jadi Oma ini berada di atas kapal untuk melayani. sama melayani Oh, luar pada waktu biasa. kerja dan Iya, setelah ada iya. ibadah kita melayani. Betul. Gitu. Nah, terus mereka juga bayar dengan harga kapal. Jadi Betul. saya bilang, jangan kasih saya si Oh, gitu. itu turun baru saya. Iya. Karena saya Balik lagi di Jakarta tuh. Bu Pendeta langsung kemana tuh Bu Pendeta? Ada pengalaman ke gereja-gereja lain? dari Jakarta Mhm. Utara pindah Iya. ke Jakarta Timur, Kramat Oke, Jati. dari Kramat Jati. Di Itu situ- GPIB apa itu? GPB Horeb. Oh, Horeb, iya. Saya masuk belum 1 bulan langsung dipilih. Itu kan jenderal, itu pasukan jenderal semua. Iya. Ibu pendeta siap. Mereka Wah, luar biasa. siap. Ikut. Boleh doakan supaya masuk, bisa ikut pembinaan ke luar daerah. Iya. Betul, saya masuk. Sedang saya di Pamengko, tapi Pamengko pingsan, Mhm. darah tinggi naik, jadi saya yang terus. Pendeta juga ya? Iya, pendeta Pendeta juga. Mengko ya? Ada pendeta iya. Iya. Pendeta Mengko dia pertama Majelis Sinode pernah. Dia Majelis Sinode tapi tidak tembus. Jadi kita Iya. tembus sampai di Manado. Pulang itu mereka tanya, "You dari apa?" "Oh, kelas bangsa." Oh, Itu baik. teman-teman saya. Iya. Jadi siapa tahu betul selesai kan ini Pak. Setiap mereka datang mereka punya sikapnya itu hormat. Oh kan? gitu ya? Hormat lah kepada Bu Pendeta kan? Jenderal ya, jadi ini Pak Brigjen masih maka dia. Iya. Pak Syafi'i bilang, pendeta itu sampai 5 tahun baru kasih pindah. Karena sangat penting untuk warga jemaat. Di Itu yang kata Sinode, Iya, dia betul. berani, dia takut. Waktu itu pemantikannya, Mhm. pendeta bisa untuk urus dengan jadi urus sampai gereja itu menjadi gereja Horeb jadi Iya. milik kita. Nah, selesai di situ Cibubur. Nah, dari Cibubur mereka yang tahu, kalau mereka tahu bahwa jadi orang-orang Cibubur kemarin datang, ini seharusnya kita saling kita mesti. Selama saya tugas di itu, saya mesti melayani Cibubur itu pos pelayanan. Oh, pos pelayanan Sampai ya? dilembagakan. Oh, luar biasa. Iya, Nah, iya. Pendeta Yuli Teteleta yang dilembagakan, Iya. yang sekarang dia sudah meninggal ya. Iya. Ya, saya mereka meninggal. Nah, itu dari Cibubur. Dari Cibubur selesai itu, saya pulang untuk pindah ke Margomulyo. Oh, Margomulyo. Tahun berapa itu? Margomulyo Dari- itu kalau nggak salah Tahun tahun 1991 1991. sampai 96. Oh, di Margomulyo ya? Iya. Saya dengar ceritanya bahwa Ibu Pendeta Neno nih katanya, luar biasa, dia bilang sangat. Saya pikir tentara waktu itu, Iya, sangat jadi- keras. jadi- Orang-orang takut semuanya. Saya pakai bagian waktu itu juga waktu pergi untuk pembinaan BP7. Iya. Saya pakai baju putih-putih aja deh. Enggak, biar sendiri. Tadi kita dapat baju juga. Iya, betul, Nah, betul. Jalan. Nah, tapi ada kedisiplinan, ada pengalaman yang saya perlu nyimak untuk backup diriku itu. Iya. Itu yang jadi nggak takut untuk melayani hal itu. Betul. Iya. Nah, dari masuk di Yogyakarta, ada satu hal yang pertama kali punya pengalaman. Kan dari jalannya Jakarta, lu sini dulu, gue sini dulu. Iya. Itu gue tabok lu ya, gitu. Dia turun dipanggil. Bu, kaget, kok pendeta gitu. Oh maaf. Dari situ saya belajar. Berarti Belajar. Bu Pendeta belajar budaya juga. Ternyata Iya, budaya langsung. di Jawa ini seperti Ya, ini gitu iya. kan. Oh, nggak boleh ya, saya kira ya, terima kasih. Nah, terus jalan turun. Oh gitu. Maaf ya,
ya setiap jalan. Tapi di Iya. kalau setiap Senin itu libur kan, itu saya pakai untuk disuruh Oke. sama masuk toko satu sampai Iya. selesai sepanjang itu, saudara. Artinya Supaya di Malioboro ya? ada yang nanti terbetik di Anda, Iya, bisa baik. pakai untuk itu. Nah, sudah selesai. Dan mungkin terakhir di saya pendeta yang dulu kalau ada kita dulu kalau ke Pak Sultan Iya. ini apa? Berlutut. Berlutut untuk menuntut salaman. Oh. Saya gemar. Nah, ini. Pas terakhir saya satu kali selama jadi pertama datang itu sampai detik ini enggak lagi. Oh. Itu enggak ada lagi. Iya. Karena dia punya sekretarisnya dulu pendeta Watimina, pendeta nama Ibu Astrid, sekretarisnya Iya. Ibu Sri Sultan punya istri, Ibu siapa? Nah, itu sering kita dipanggil. Nah, Baik. gitu. Jadi ada lalu ada acara PKP undang dia Iya. untuk beri bagaimana cara berpakaian kebaya. Berarti sangat dekat ya, artinya Dulu dekat dulu. dari Karena, budayanya, budaya iya. dari Di dekat. akrab, Oh, ya, iya. lebih akrab ya. Ya, karena lalu tidak lama waktu Pak Didik terpilih untuk dewan, ya aku masuk dengan itu langsung mereka rangkul, Oh, baik. mereka rangkul, nah ibu itu rangkul begitu dekat. Tapi saya tidak bisa selama di sini saya pergi pulang untuk cuma dekat Surabaya Oh gitu ya. dan Jogja karena saya ada tugas di sana. Oh, Tapi begitu. kalau ada acara-acara pertemuan. Dari sekian Bu Pendeta Eti ini boleh jalan-jalannya ke gereja A, gereja B di pulau mana, provinsi mana. Mana sih kira-kira yang ternyata jemaatnya tuh enak-enak gitu? Atau ada suka duka? Yang paling sukanya di mana, dukanya di mana kan boleh toh? Kita tahu gitu, maksudnya seperti apa tuh? Kalau di Jogja ini dulu mau bilang letih karena Iya. Dari dari ujung-ujung ya? Jogja Selatan. Berarti harus membawa gitu kemana Semua. Lu kan ada vikaris. Nggak ada vikaris waktu itu. Ya ampun. Saya sudah jalan 3 tahun baru OC ini jadi vikaris. Oh gitu. Oh ini sekarang nggak perlu tahu aja ya? Iya. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi iya. Berkunjung Pak Carlos tuh yang istrinya sekarang masih hidup itu yang malam berkunjungan. Terus ada juga beban macam Pak Raden patah yang di sini. Iya. Beban Iya. kenapa jadi beban? Jadi beban karena dia bilang, saya belum bisa mau mati. Oh, Dan begitu ya? berdoa sebelum anakku jenderal. Begitu Pak Raden patah. Iya. Oke, boleh kita pegang tangan, kita berdoa. Saya berdoa. Dia dan saya pakai itu, saya berdoa. Luar biasa. Jenderal pas datang, dia datang. Ini pendetaku yang mendoakan. Wah, senang banget. Itu apa tuh perasaannya? Ya, Perasaannya ya, mengenai itu? saya juga baru Iya. merasakan Kuasa Tuhan yang begitu kuasa luar biasa Tuhan yang ya. luar biasa. Ikut bekerja. Berdoa, terus dia mau meninggal, anaknya datang. Ibu pendeta, terima kasih. Ayah saya punya doa. Itu dari lama. Ya. Dan selalu kalau pelayanan perjamuan kudus saya melayani. Jadi Ya. tidak ada orang lain, sifatnya pendeta itu. Oke. Ya. Jalan. Dan itu yang saja jadi jalan. Ibu Subroto itu sampai jatuh-jatuh dari mimbar khotbah, Andreas yang teruskan karena Iya. memang letih. Oke, baik. Sampaikan luar. Bu Pendeta ini, Bu Tapi Pendeta ini, sukacita. boleh tanya nih ya, sukacita betul ya. Kelihatannya kan kalau saya dengar tadi nih, Bu Pendeta ini kan sendiri nih, iya kan sendiri melakukan. Nah setelah di Yogyakarta,
katanya nemu seorang kekasih, betul kah? Tahun berapa itu? Walaupun memang sudah almarhum ya. Gitu. Itu ya. Itu juga saya bergumul berat juga untuk mengiyakan karena. Oh, pergumulan berat ini. Iya. Karena betul ya. Suruh selesaikan studinya semua. Dulu baru. Karena bagaimanapun juga itu ya dambaan. Iya, betul. Keluarga ya, oke. Betul. Ya. Betul. Jadi selesai pas mau jadi kita nikah itu selesailah dia semua. Tahun berapa ya nikah, Bu Pendeta? Masih ingat kan? 95 selesai, dia masuk, dia selesai studi juga, dia pilihan. Dia terus bilang pindah aja ke Surabaya, ada itu tenang aja, jalankan aja, nanti kalau pulang yang sakit iya saya berdiri untuk berikut-ikut, bilang itu ya umat begitu banyak ya terang suaranya masuk pulang. Iya gitu. Jadi yang sebenarnya diharapkan kira di iya. Nah, saya bilang oke. Nah yang berikutnya kelanjutan sekarang terus ada komitmen kita. Oke, baik. Saya untuk tinggalkan tugas pendeta menurut saya nggak bisa. Iya, betul. Karena itu sudah ada panggilan. Ya, panggilan Bu Pendeta ya untuk melayani. Komitmen kita. Betul. Jadi dia mesti cari untuk ketika apa sampai kan. Ya. Jadi waktu meninggalnya itu memang ada shock dia. Oh gitu? Iya. Tinggalkan orang tua kan ya. Iya. Iya, semua rencana Tuhan ya. Iya, cara Tuhan. Betul ya. Dan juga tidak merasakan sakit karena siangnya masih jalan dengan saya, malamnya dengan Charlie. Biasanya saya mau pimpin ibadah, ditanya. Boleh dikatakan singkat cerita nih, Bu Pendeta Eti emeritus itu tahun berapa? 2017. 2017. Boleh nggak Bu Pendeta menggambarkan ya? Orang kan sekarang sudah usia 65 atau 60 dikatakan pensiun. Iya. Nah, kalau yang saya tahu, kalau di gerejawi atau di gereja itu ada istilah emeritus. Ya. Sebetulnya perbedaannya apa sih? Atau boleh mungkin lebih langsung dari Bu Pendeta. Tahu-tahunya di 2018 ada konven pendeta secara regional Jawa Timur. Saya diundang. Aduh sudahlah, saya sudah emeritus, kata pendeta Kahatu dulu. Almarhum ya? Iya, almarhum. Selagi ada kesempatan, lakukanlah. Kita beri hikmat contoh. Dan bersyukur bahwa melewati. Karena jarang loh pendeta wanita yang emeritus sampai Oke. Terus pendeta Wanai, dia bilang, saya menunggu sampai ke Sepakni untuk melayani karena Anda. Jadi saya berpikir harus kuat untuk itu. Iya, tapi ada. Akhirnya konven pendeta yang sudah emeritus dikumpulkan semua. Nyanyi, mereka nyanyi lagu itu selagi ada kesempatan. Selesai, semua nangis. Saya itu yang tidak nangis. Satu pujian yang sangat merdu, senang dengar. Saya bilang, orang pada mereka, saya nangis tapi kamu tidak tahu perasaanku. Tapi aku punya keyakinan Tuhan masih percayakan kita. Begitu itu. Ya. Habis selesai pulang, di sini minta pelayanan, Surabaya minta pelayanan. Jakarta saya. Walaupun itu sudah emeritus, sudah emeritus, berarti ada pelayanan lagi yang mereka minta. Diminta ya. Ini kita mengikuti daripada saya mau sepakat dengan plenonya bahwa hal-hal yang itu keputusan di PHMJ, tapi pelayanan sakramen dan pelayanan hari-hari
Jadi saya di Bukit Zaitun, pendetanya cuti. 1 bulan itu saya layani. Kembali gitu lagi, datang lagi mereka dengar yang itu, Tik, gitu. Kalau pendeta mantan jemaat boleh ya, jalan saya. Jadi lalu itu saya bilang, tapi suamiku bilang direm dulu di Jogja, karena sudah ada di Jogja. Jadi ada surat-surat masuk. Ya dia bilang direm dulu, totonya dia sakit. Saya nyebrang untuk cari obat. Dia apotek, ditabrak lah. Iya, saya pernah dengar itu. Ya, ditabrak lah terus. Nah, saya udah nafas mah, dia udah maju bilang, saya dengar, Mami, aku di mana? Di rumah sakit, tenang. Nah, pulang, dia sadar. Iya. Makanya jangan tegur saya. Karena itu Sabtu ini saya harus berangkat ke Surabaya. Dan dari situ bilang, aduh saya nama sudah pelajaran. Betul. Itu menghambat pekerjaan Tuhan. Iya. Saya dengarkan Bu Pendeta Eti, ya di Bali, dimanapun, saya pikir semua jemaat sama ya. Artinya emeritus, perbedaannya ya saya sedikit memahami, artinya sedikit ada perbedaan dengan orang pensiun. Artinya kalau emeritus lebih banyak ada kasih di situ yang kita terapkan gitu loh, betul ya. Artinya untuk jemaatnya, artinya semua emeritus yang ada. Nah kalau yang pensiun kan mungkin setelah pensiun ya beda, startnya gitu mungkin ya seperti itu. Mungkin perbedaannya seperti itu. Benar, pertanyaan ini pernah orang warga ini kan sangat akrab dengan Pak Andreas ya. Mereka tanya, kok kenapa ibu sudah pensiun? Kok masih tetap melayani gitu ya? Saya bilang, saya pensiun karena pegawai GPB. Oke, baik. Selesai, pelayanan gereja itu sampai saya mati baru selesai. Oh ya, itu ya. Jadi terjadi pada waktu kemarin waktu Pasca sudah janji berangkat dengan itu, tapi yang datang untuk teman sudah lewat. Saya kalau tidak ada Bu jangan. Jadi jangan Bu. Gitu ya. Pak RT bilang sudah jangan Bu. Atau saya panggil saudara itu udah panggil juga Gitu ya. Saya bilang sudahlah. Iya. Apa gitu. Baik, Ibu Pendeta itu di sini sudah lama, di Danuraja ini sudah lama ya? Lama. Sudah lama ya. Tahun berapa? 96. Oh, 96. Berarti boleh dong kalau sahabat Mentari bisa datang di rumah Ibu Pendeta Eti, silaturahmi, boleh sharing pengalaman hidup, ya boleh, ya paling tidak sendiri beliau, artinya boleh bersama-sama begitu ya, Bu Pendeta, artinya boleh bersama-sama, ya paling tidak ada sukacita yang diberikan oleh Ibu Pendeta Neno, atau boleh kita sebut dengan Ibu Eti, gitu. Saya pikir itu, terima kasih banyak, boleh bersama dengan ya boleh dikatakan dengan Mentari, dengan sahabat Mentari, ya karena sahabat Mentari ini untuk kita menginformasikan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan berkati. Ada saja berkat di saya. Sahabat Mentari jadi setia, gitu-gitu ya. Harus setia dimanapun pasti akan berikan Tuhan ya. Tuhan akan memberikan berkat. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali dengan Mentari. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatannya. Tuhan berkati. Sahabat Mentari yang Tuhan kasihi, terima kasih untuk bisa menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan bisa share ke orang-orang yang memerlukan untuk kehidupan kita dan melihat apa yang ada di dalam cerita tersebut menjadi bagian dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan memberkati.